Ya teman-teman, kembali lagi bersama saya dan bersama teman-teman semua di podcast kita, Podcast Boleh Tahu. Alhamdulillah, semakin maju episode, tepuk tangannya semakin banyak ya, alhamdulillah. Ya teman-teman, saya ingin menyampaikan sebuah amanat dari orang tua saya. Sering-seringlah bergaul dengan tukang minyak wangi, supaya bisa ke bawah wangi. Artinya sering-seringlah bergaul dengan orang pintar supaya bisa ke bawah pintar. Tapi kalau kitanya udah dablek ya gimana lagi ya. Oke teman-teman, beberapa waktu lalu kita pernah tayangkan satu episode tentang Big Data Analytics. Dan sesuai janji sebelumnya kita akan coba lanjutkan membahas salah satu sudut lain dari Big Data Analytics menurut angle yang lain juga. Dan tentu saja orang pintarnya sudah ada di sebelah saya, Bapak Bimantoro Kushairi. Boleh kasih aplaus? Bukan, kalau orang pintar kesannya suka masuk angin gitu. Terus apa mungkin dong? jangan pintar, genius mungkin. Allahu Akbar, Masya Allah, keren nih gue nih. Tadi pagi sarapan apa? Nasi kuning pakai rumus Einstein. Nah baru juga mau gue bilang nasi kuning udah kayak begini, gimana kalau yang lainnya ya memang begitulah. Ya Mas Toro, Bimantoro, kita sering memanggilnya dengan Toro dan dia ini adalah apa bro? Bisnis analis ya tadi ya? BA, BA. business analyst. BA itu bukannya, By accident. bukan. Apa namanya? Brand ambassador. Beauty. Beauty and the Beast. Bisnis analis MD Media dan untuk spesialis di big data. Big data, datanya sangat big. Segimana bignya tapi bisa kita filter sedemikian rupa sampai si data ini bisa sangat bermanfaat buat kita, buat satu perusahaan untuk bisa lebih apa istilahnya lebih mengcapture lagi kliennya, mengcapture lagi tujuan perusahaan itu bisa sejauh mana. Dan spesifik lagi kita akan obrolin soal MMP. Boleh diceritakan? Mobile Measurement Platform. Mobile Measurement Platform. Ya, untung saya sudah makan roti keju jadi a little bit oke lah ya. Mobile Measurement Platform. Artinya platform untuk mengukur Mobil. salah. Mobile apps. Lanjut kalau gitu. Kameranya ke sana silakan. Diterangin Om, MMP Om. Oke, jadi kalau Kang Agoy jadi pengusaha ya. Cip, asik. Dan dalam perusahaannya menjual bisnis, menjual produknya menggunakan mobile apps. Itu kan pasti ada effort, ada upaya untuk memasarkan mobile apps-nya supaya Banyak di-download orang. Yes, itu Oke. kata kunci pertama. Jadi kita sebagai businessman kita pengen mobile apps kita itu di-download banyak orang, diinstal banyak orang. Nah, konsekuensi dari kita ingin diinstal banyak orang itu aplikasinya adalah kita harus campaign. Oke. Nah, dan kita akan mengusahakan berbagai campaign supaya mobile apps kita itu diinstal banyak orang. Dikenal orang dan kemudian diinstal gitu ya. Pertanyaannya setelah itu kita udah masarin ke berbagai platform, ke berbagai paid media. Kita kan harus ngukur, harus memeasure, harus menilai kira-kira mobile apps kita itu diinstal, di-download banyak orang itu datangnya dari mana aja. Mereka tuh kebanyakan klik link dari mana, misalkan kayak gitu. Nah itu alat untuk melakukan measurement itu atau pengukuran itu adalah MMP disebutnya. Makanya ada kata-kata mobile measurement platform karena dia adalah platform yang tugasnya melakukan measurementnya terhadap performa campaign mobile application. Oke. Kita mundur dulu ya sedikit ya. Jadi satu perusahaan punya mobile apps dan mobile apps ini gimana caranya harus banyak yang download. Yes. Karena itu target dari bisnisnya ada di situ. Yes. Terus bagaimana memperkenalkan mobile apps itu dia melalui proses campaign. Ya kan, Ya, beriklan. beriklan. Gitu kan, iklan di sana sini segala macam gitu kan. Nah terus nanti setelah pas iklan kan ada linknya tuh, silakan download di sini misalkan. Nah, yang pakai barcode atau tinggal betul. klik segala macam. Oke, terus setelah diklik sudah diinstal oleh sekian banyak orang. itu kan banyak banget tuh, Gue baru misalkan kepikiran, ada, terus ada, what's ada next 2 gitu juta, ada 5 juta misalkan install, Downloader gitu kan downloaders biasanya. kayak gitu. Itu kan gak mungkin kita track satu-satu. Dan kita Mereka tahu datang. nggak sih dia tuh cuma ngedownload doang. Ya kita bisa nggak? tahu, kita bisa tahu setelah dia mendownload berapa lama dia melakukan berapa lama dia masuk ke aplikasinya. Misalkan Kang Agoy download sebuah aplikasi di hari Senin, lalu baru buka di hari Kamis.
Nah itu kan kita bisa ngeliat tuh jangka waktunya tuh. Itu ketahuan. Ketahuan. Nah makanya butuh untuk bisa mengetahui itu kan ada banyak sekali downloaders ya. Let's say 30.000, 1 juta. Gak mungkin dicek satu-satu. Oke. Nah berarti harus ada platform yang membantu manusia itu untuk ngecek. Dan itulah si MMP. MMP. Yes. MMP ini generik nggak sih? Atau ada brand yang MMP itu dia nama solusi, brandnya banyak. Adjust adalah salah satu yang berpartner dengan MD Media. adjust? Ya. Oke, yang apa namanya? Akan atau sudah sempat kita bicarakan, tergantung tapingnya. Jadi kalau misalnya paracetamol mereknya let's say Sunmol gitu ya. Yes, Oh, betul. oke, ya biar lebih gampang ya. Mohon maaf ya saya nyebutnya merek ya. Dan untuk MMP ini benar-benar banyak yang bisa dilakukan. Kita akan dalam lagi di MD Media MMP ini bergeraknya seperti apa, kerjasama sama siapa gitu kan, terus siapa pelaku yang sudah engage sama kita. Kita lanjut dulu, kita break dulu untuk segmen satu ini. Diminum dulu kopinya, kopi warna bening. Podcast kita boleh tahu. Bersama Aguy dan juga Mas Toro di podcast kita, podcast boleh tahu. Episode kita sekarang ini jadi siap-siap teman-teman juga banyak-banyak makan roti keju ya. Yang pertama tadi adalah MMP, Mobile Measurement Platform, di mana MMP ini berguna untuk mendeteksi, mentracing, Mengukur, ya, mengukur ya, mentrace, ya. mengukur bukan setelah, di-download dari mana, apa aja sih yang bisa diukur? Ya itu apa namanya, kita nyebutnya sebagai performa campaign mobile apps ya. Nah itu dilihatnya dari misalkan kita placement iklan di Google atau dimanapun lah medianya gitu. Nah itu kita bisa ukur tuh yang masuk ke sana siapa, ada berapa orang, terus yang dari sana masuk terus menginstal berapa orang, lalu yang menginstal dan langsung melakukan login itu berapa orang, yang install terus loginnya masih seminggu ke depan berapa orang. Nah itu kelihatan semua performanya. Kelakuan gue itu. Ini kayaknya perlu nih aplikasi nih, download. Baru ingat lagi setelah kita buka, oh iya gue pernah download ini. Kayak gitu kali ya. Yes. Berarti itu perlu di remind juga dong. Maksudnya di remind? Di remind gue udah download tapi lupa gue tuh pernah download dan kegunaan pertama gue ngedownload ini untuk apa? Nah memang jadi hasil atau insight ya, kita ngomongnya insight dari data itu, dari measurement itu kan kelihatan tuh. Ini ada 10.000 pengguna yang sudah download di 1 Januari. Tapi menang-menang baik. Tapi diem aja gitu. Terus baru ngebukanya 1 Desember. Nah itu kan ada jarak 360 hari itu berarti kan nggak ngebuka. Nah harusnya kan sebuah brand itu bisa melakukan action tuh dari situ. Entah dikasih notifikasi, entah dikasih, ayo kalau kamu buka sekarang aku kasih promo loh apa, nah gitu. Nah jadi outputnya memang untuk seperti itu. Ya, mohon maaf masih kena gunung es kali ya, jadi belum bisa buka. Itu memang salah satu kerjaan dari kita bisa lakukan juga ya. Kita pada dasarnya kalau ngomongin tadi kan ada konteks ya, MMP atau nanti Adjust brandnya itu di MDM dia bergeraknya seperti apa. Nah, harusnya Kak Agoy sudah terpapar nih sama teori yang saya buat. Oh, udah banget. Apa itu coba? Udah banget. Apa tuh? Ya, RCME betul. RCME Nah, kan? itu teori yang saya ciptakan di kaki Gunung Lau ya ceritanya waktu itu. Biasa, kakak ketujuh. Terima kasih. Jadi pas RCME, Research Campaign Measurement Engage. Ya itu Ingat ceritanya ya, saya empat rumus itu. lagi di Gunung Lau tiba-tiba ketemu kakek MDM ya. Lu ketemu Lasmini kalau Gunung Lawu, kakek-kakek. MDM ya mas, oh iya pak, RCME gitu. Wah itu besok paginya saya langsung Bangun. bangun. Nah, itu. Bangun dari mimpi. Nah itu kan ada RCME, Research Campaign Measurement Engagement gitu. Pas. Nah MD Media pada dasarnya bisa melakukan 4 hal itu. Bisa mendeliver 4 solusi itu. Nah solusi MMP itu ada di solusi measurement. Yang ketiga itu ya. Yang ketiga itu. Nah terus setelah di measure mau di engage, mau di campaign lagi, itu MDM bisa lakukan dengan any kind product of any kind solution. Sorry, udah di measurement balik campaign nggak masalah. Nggak masalah. Oh yang tadi reminder kalau buka sekarang. Nah itu kan ada proses campaign tuh di situ. Gitu. Kalau misalkan mau nge-remindernya existing customer, berarti kan ada proses engagement di situ. Nah intinya sih sebenarnya kita bisa melakukan apapun selama itu ada di keywords R, C, M dan E. Mau bolak-balik ya terserah kayak gitu. Oke. Terus tadi kan di MDM kita berpartner sama Adjust ya. Yes. Adjust. So far sudah sejauh mana kerja sama kita? Maksudnya sudah pernah
mempapar ke siapa klien kita atau Oke. bagaimana? Kalau ngomongin kerjasama kan ada dua aspek ya. Bahasa kerennya adalah yang sudah after sales dan pre sales gitu ya. Ya intinya bahasa simpelnya yang udah goal dan belum goal gitu. Nah, kan kayak gitu. Nah, kalau yang kebetulan kan saya join MDM dalam tanda kutip lagi, itu kan baru beberapa bulan ya gitu. Ya, Jadi karena lama di Gunung Lawu lama di itu ya, Gunung Lawu itu ya nemuin teori RCME ya gitu. Nah, kayaknya di Bayu yang waktu itu kita MD Media bikin event bareng sama Jas, itu kan ngundang salah satu brand punya Telkomsel Bayu. Nah, itu adalah salah satu brand yang sudah menggunakan Jas tuh. Nah, itu yang sudah jadi after sales tuh, sudah terimplementasi. Nah, yang pre-sales tentunya saya tidak bisa sebutkan kan karena akan nyebutin brand ya gitu. Cuman beberapa inisiasi yang MD melakukan kayak misalkan kita partnership sama Jas di beberapa bank, kita pitching bareng, dan yang paling terakhir itu kita bikin event bareng tuh di lantai 38. Yang Mobile Marketing Day itu Jas dan kebetulan saya juga yang ngisi gitu. Oh, Bapak juga ya? Iya, Bawa kebetulan saya. buntut dari Gunung Lawu nggak? Bawa itu kebetulan yang ngisi bukan saya, itu sebenarnya itu kodamnya saya. Itu Itu kayak Saddam Hussein. Banyak itunya. Jadi kebetulan pas di acara itu yang datang bukan saya lagi di Gunung Lawu, lagi menyempurnakan. Udah sih Gunung Lawu pusing. Itu 38 gue ngikut gak sih? Ikut. Itu Iya. kodam juga gue gitu ya? sebetulnya. Oke. Kita lagi sama-sama kan nggak playan di Gunung Nah itu Lawu. gitu Kang Aku. Jadi kita pernah bikin event bareng dan dari event itu ada beberapa trial, ada beberapa permintaan untuk POC lah ya. Proof of concept gitu ya. yang kita deliver gitu sih. Kalau brand nggak kita sebut, tapi segmen. Tadi kan Segmen, perbankan ya. oke. Government ada nggak? Government belum. Jadi yang bisa menggunakan solusi MMP itu perusahaan bisnis seperti apa sih atau Iya, organisasi benar. seperti apa sih, itu kan yang harus kita tandain sebelum kita masuk ngomongin either dia government atau enterprise atau banking. Nah, yang bisa menggunakan solusi MMP idealnya adalah tipe-tipe organisasi, saya bilang organisasi ya, yang punya mobile apps sebagai inventory bisnis. Bisnis. Contoh Artinya misalkan oke. MD Media punya mobile apps nih, sebutlah misalkan Diarium gitu ya. Alright. Nah gitu, bukan MD mesti Telkom ya gitu. Nah tapi kan Telkom tidak menggunakan Diarium itu Untuk bisnis. Ya. hanya untuk manajemen karyawannya. Nah jadi perusahaan-perusahaan atau organisasi yang cocok untuk menggunakan solusi MMP adalah perusahaan atau organisasi yang memang punya mobile apps sebagai inventory bisnis. Nah segmennya yang paling banyak adalah banking. Karena setiap orang menggunakan aplikasi mobile banking itu mobile banking itu menjembatani antara bank, teller gitu sama customer gitu. Jadi ada perputaran uang tuh di situ. Nah, itu yang bisa kita. Benar. Itu udah garam itu ya. Udah garam itu. Jadi Tapi kalau di Gunung Lawu sih kebanyakan bukan garam ya, getuk ya. daun salam. Daun salam ya. Didi, aplikasi apa yang kamu download tapi belum dipakai? Ada nggak? Kesehatan. Jadi dia niat mau sehat gitu, mau diet tapi besok lagi. Pasti yang masalah diet, olahraga, puasa gitu kan, aplikasi air minum kayak gitu tuh pasti. Tapi kalau government, gue jadi agak spesifik ya. Sebetulnya nggak masalah ya, cuman Nggak masalah. setahu gue government kan sebetulnya tidak boleh berbisnis dalam arti kata mendatangkan uang gitu kan. Tetapi kalau bicara mendatangkan uang sebagai bagian dari pekerjaan mereka, let's say pajak. Nah itu konteksnya yang kedua itu. Jadi kita biasanya ya secara umum manusia mempersempit seolah-olah ada kata bisnis itu berarti harus ada transaksi jual beli itu. Padahal bisnis itu kan kalau dari bahasa Indonesia, kan bisnis itu bahasa Inggris ya. Bahasa Indonesia kan urusan, makanya this is my business, ini urusan saya, ini urusan gua kan gitu. Nah berarti setiap brand, maupun itu organisasi pemerintahan tuh punya urusan, punya bisnis. Nah kalau tadi Kang Agoy itu bagus banget ngasih contoh pajak. Nah, pajak itu kan urusannya adalah gimana mengkolek pajak dari rakyat ke negara kan. Oke. Nah makanya dia perlu mempromosikan aplikasi-aplikasi yang mendukung urusan tersebut. Nah, Pesan gitu. ini khusus saya sampaikan buat Pak Sundoko, Pak Bapenda nih Pak. Bapenda pasti mereka punya aplikasinya buat mendatangkan pajak dari yang punya mobil, motor. Bener gak sih? Betul. Iya kan? Betul. Yang reminder buat kapan mereka jatuh tempo. Kita mainin aja bro. Gimana? Kalau di Gunung Lawu tuh ya ada aplikasi marketplace jin ya. Jadi misalkan Kang Agoy mau nyari jin gitu buat pelindung, nah itu ada marketplace itu. Nah itu bisa kita mainin tuh. Gue lagi lihat di sini gak nih? Enggak. Ya,
Artinya sebetulnya tidak terbatas pada segmentasi. Selama dia ada mobile apps. Kuncinya mobile apps ya? Betul. Website bisa nggak? Website kayaknya mobile app sih paling optimal sih. Namanya kan mobile makanya. Oh iya benar. Berarti ada khusus website, measurement website platform. Enggak ya? Enggak ya? Apa sih lu, Ton? Udah kayak orang gagu. Oke, berarti teman-teman ini benar-benar ya. Kalau kata RI1 yang menang itu adalah yang punya data. Dan sebetulnya data itu tersebar luas di mana-mana dan bagaimana kita bisa apa istilahnya Bang? Kita mainkan gitu ya. Ya, kita bahasa kerennya itu utilizing. Utilize the data utilizing the supaya data. bagaimana caranya data itu bisa hidup dan bisa kita panggil seperti Jarvis. Main gitu nggak sih sebetulnya itu kan berbasis data gitu kan. Iya. Cuman dibikin sedikit fiksi jadi itu bermanfaat buat hidup kita. Kalau ngomongin Jarvis sebenarnya kan rumusnya itu begini Kang. Rumusnya itu Ngomong Gunung Lawu gue tipu. enggak, bukan. Serius sakral nih, Oh, ngomong serius? sakral. Rumusnya itu DIKW. Oh itu merek baju lu tuh. DIKW, bukan. DIK. Data, information, knowledge, wisdom. Ini beneran lu. Apa sorry? Makanya sakral nih. Apa? Sakral nih. DI. Tadi kan RCME udah Ya. catat. DI. DIKW. Data, informasi, knowledge atau pengetahuan, wisdom, kebijaksanaan. Toro 2000 berapa itu? 2022. Nah, kalau ini bukan dari Gunung Lawu, ini sakral nih. Dari Gunung Papandayan ini. Nah. Jadi analoginya manusia yang hidupnya semakin lama, misalkan orang yang lebih tua ya, biasanya kan terasosiasi. Yang menyebut berumur yang jago amat ya. Biasanya orang yang lebih berumur, lebih tua itu kan terasosiasi dengan kebijaksanaan atau wisdom. Nah, pertanyaannya kenapa orang yang lebih tua itu kok bisa lebih bijak daripada yang lebih muda? Kalau pakai rumus DIKW tadi karena manusia yang lebih lama hidup itu lebih banyak punya data dan data itu datang dari pengalaman hidupnya, punya informasi dan informasi itu jadi pengetahuan. Jadi dia ngelihat tanda-tanda sedikit aja, kayaknya anak gue lagi jatuh cinta nih. Nah gitu. Jadi dia cuma ngeliat satu tanda aja, dia udah bisa nandain ini lagi terjadi apa. Itu namanya wisdom tuh. Nah sama juga kayak mesin, sama kayak Jarvis tadi ya, atau sama kayak apapun ya. Sebuah organisasi yang sudah punya banyak data, datanya diolah jadi informasi dan masing-masing orang di organisasi itu belajar dari informasi itu akan semakin punya wisdom. Kita akan semakin bisa terautomasi untuk ngambil keputusan secara benar. Gitu. Makanya Google Maps itu saya kalau mau berangkat pagi kan saya buka tuh dari Pondok Bambu ke TLT kira-kira berapa lama? Oh 30 menit. Terus besoknya 30 menit. Seminggunya tetap 30 menit. Sampai akhirnya saya nggak pernah buka mobile apps. Pasti 30 menit. Karena udah jadi knowledge tuh di saya. Dan itu awalnya dari data. Kebayang nggak flow-nya tuh? Jadi data bikin kita punya informasi. Informasi itu kita konsumsi terus-menerus, day by day, in daily basis. Sampai akhirnya saya nggak butuh lagi informasi, saya nggak butuh lagi data. Saya udah bisa memperkirakan kalau saya mau berangkat, kalau saya mau sampai di TLT jam 9:30, maka saya sebaiknya berangkat jam 9. Karena 30 menit itu udah terpatri di otak saya. Oke. Nah, Ini gitu. mohon maaf nih agak mundur dikit. Kalau orang bisa mengutilize D ke I ke K. K dan W gitu kan. Let's say bicara bisnis urusan tadi. Gunung Lawu nih. Banyak sebetulnya yang punya data tapi tidak menjadi informasi. Benar nggak sih? Yes. Dan boro-boro untuk bisa dibikin itu sebagai knowledge gitu kan. Kadang-kadang data yang mereka punya ya sudah kita cari data lagi berlanjut seperti itu saja. Yes. Apa yang bisa kita lakukan supaya DIKW ini bisa menjadi sebuah habit buat para user? Ya, para user. Pada prinsipnya tidak akan ada wisdom kalau tidak ada datanya. Maka tugas pertama kita sebagai solution provider adalah memastikan user atau perusahaan, organisasi itu mengcapture setiap aktivitasnya dalam bentuk data. Nah contohnya kita ngomongin MMP ya. Misalkan ada sebuah brand, dia punya mobile apps. Dia berharap mobile apps itu di-download, diinstal banyak sekali orang. Terus ceritanya dia nggak pakai gimmick nih. Kebayang kan gimmick itu maksudnya gimana? Jadi kalau install dapat apa, diskon. Nah itu kan gimmick tuh namanya tuh. Dia melakukan program instalasi tanpa ada gimmick tuh ke usernya.
Terus dia lakukan itu setahun, 2 tahun, 3 tahun, dan terus gagal. Nah itu kan sebenarnya sudah ada knowledge tuh. Kalau kita nggak pakai gimmick, ini akan gagal nih mobile apps nih. Gagal mana yang soal itu ya? Nah kita bisa ngambil knowledge itu kalau kita punya datanya. Kalau kita memeasure seluruh aktivitas yang kita lakukan. Dan untuk melakukan measurement itu kita butuh yang namanya platform. Nah di situ tuh unique value kita di situ. Tapi memang untuk sampai ke level pemahaman kayak gini, itu butuh user yang udah mature banget. Yang dia udah bertahun-tahun ada di industri ini, dan dia sadar betul, informasi itu mahal, gitu. Data itu penting. Kalau cuma yang hanya ngejernya, ya udah yang penting gua growth, yang penting gua cuan kayak gitu, nggak akan bisa. Tapi kalau yang ngejar sustainable itu misalkan tahun ini kita growth, gimana caranya tahun depan kita growth lagi atau lebih tinggi lagi, instalasinya adalah kita kan belajar dari data tahun ini. Nah itu yang nggak pernah dilihat secara detail Kang Aguy. Ya berarti kan isunya di yang lu bilang tadi mature ya. Ya. Orang yang sudah lama di Gunung Lawu. Yes betul. Kalau orang yang baru di Gunung Sindur abang. Sindur, oke. Gunung Sindur itu Maksudnya berarti Tangerang. gimana nih Bogor kita ya? peran kita gitu kan mengedukasi bahwa RCME itu penting gitu kan, bisa mengedukasi mereka. Cuma dengan data yang mereka punya itu sebetulnya bisa mereka lebih maju lagi. Gunung Sindur itu kan di Bogor. Senturlah daerah Ya situ ya. situlah ya Bogor ya, Kabupaten Bogor. Gunung Lawu itu di Karanganyar. Berarti kalau kita mau Geografi ya. kalau kita mau memindahkan posisi orang dari Gunung Sindur ke Gunung Lawu, dia harus kita bawa dulu ke Gunung Sahari. Ini sakral loh Kang Aguy loh. Emang pas banget gitu kan living lab-nya Telkom ada di Gunung Sahari ya kan. Gunung Sahari itu kan Pul Damri. Ini lagi Damri. Artinya kita harus ngajak orang, Oke. jangan dari Bogor langsung ke Karanganyar. Tapi harus Terus kita dari Bogor kita ajak pendek dulu. ke Gunung Sahari dulu. Pelan-pelan dulu. Kita kasih benefit yang pendek. Kita kasih jarak yang terpendek dari mereka, yaitu Gunung Sahari. Baru setelah mereka lebih mature, kita ajak mereka ke Karanganyar. Nah sama kan kalau kita mau orang awareness-nya ada di level apa sih itu data, pentingnya apa. Gak mungkin kita langsung, oh bapak harus mencapai level wisdom, harus mencapai level automasi dalam mengambil kebijakan, kan nggak langsung ke situ. Berarti kita harus main dari level research dulu. Bapak pernah nggak sih nyimpen data bapak dan ngeliat tren? Nah itu kan research tuh. Setelah udah tahu researchnya, cukup nggak pak dengan research aja? Berarti kan harus di campaign. Terus setelah di campaign, emang bapak tahu keberhasilan campaign bapak? Bapak pernah belajar nggak? Terus aja. Makanya RCME itu ibaratnya kalau dalam dunia akademik itu magnum opus. Magnum opus itu mahakarya. Nah RCME itu mahakarya saya di Gunung Lawu itu udah merangkum seluruh proses yang terjadi dan harus terjadi di setiap organisasi gitu. Kurang kopi gue nih. Ngobrol sama orang tua. Tapi udah kebayang ya teman-teman ya. Artinya memang sedigital apapun proses-proses yang let's say non digital gitu kan ya, habit kita secara human interestnya itu tetap harus jalan. Bagaimana kita nih teman-teman yang jadi AM gitu kan mengedukasi si calon pelanggannya atau menerima pelanggan yang sudah membutuhkan layanan ini supaya bisa inline dan kasih tahu ke mereka kalau kita sudah punya RCME. Kita break dulu, saya mau berguru sama yang dari Gunung Lawu. Segmen ketiga untuk closing kita siapkan setelah yang satu ini di podcast Boleh Tahu. Ya boleh. Pemirsa masih membahas bagaimana perilaku kejahatan yang ada di sekitar Anda bisa mempengaruhi bagaimana gaya hidup Anda. Bersama pakar kriminolog. Gue pakai jaket gitu kan, udah kayak Intel, ini udah kayak yang pernah bagaimana terus udah insap gitu, cocok banget kayaknya ini. Baik Mbah Toro, terima kasih atas wejangannya. Bagaimana Gunung Lawu bisa menjadi sebuah tempat yang sangat bermanfaat buat kita semua. Dan yang pasti Gunung Lawu, Gunung Sahari dan Gunung Sindur. Bagaimana teman-teman yang namanya data bisa bermanfaat buat kita semua. Bantu gua review. Yang pasti pertama kita harus aware untuk apa yang namanya RCME. Jadi lakukan pertama dengan Research. Setelah research datanya kita dapat, lalu kita bisa expose dengan melakukan campaign. Campaign datanya didapat, lalu kita ukur. Kita measure ya bos? Yes, measurement. Lalu setelah measure-nya kita
dapatkan, kita bisa balik lagi campaign atau mau kita apa istilahnya Engagement. dipertahankan gitu Yes. kan. Bagaimana si klien kita bisa solid dengan data-data yang mereka minta ke kita untuk diutilize seperti itu. Dan sekali lagi ini challenge terbaru, bagaimana kita, gue sebut kita ya dari MDM sendirilah, terutama teman-teman AM nih, semangat ya bro. Gimana kita mengedukasi bahwa calon pelanggan kita yang sudah punya data, ayo kita ajak mereka supaya mengubah data itu sebagai sebuah informasi dari kata benda menjadi kata apa tuh? Kata kerja gitulah istilahnya kan, mengubah karbohidrat menjadi kalori gitu. Ya kan? Bener gak sih kalau ngomong? Data itu bermanfaat, jadi kita ubah menjadi informasi. Kalau data kan meneng-meneng baik, tapi kalau info kan buat kita diserap. Oh ternyata jaraknya sekian kilometer 30 menit. Info ke kita, oh setengah jam nih kita ke kantor gitu kan. Terus gimana kebiasaan itu menjadi sebuah knowledge, ya kan? knowledge. Dan knowledge yang terus dan terus itu menjadi sebuah wisdom. Yuk kita bisa lebih banyak lagi. Ente bisa punya kelas privat khusus buat teman-teman gitu, bisa lebih. Boleh, cuman kelas saya tuh cuma buka di Candi Ceto Gunung Lawu. Wah, besok-besok bawa air segayung gua siram nih. Boleh ya teman-teman yang sedikit perlu pendekatan secara inspiratif ya. Intelektual dan Intelektual. spiritual ya. Nah, seperti itu bisa. Nanti ada momen khusus sama Mas Toro ini. Tapi effortnya agak jauh ke Gunung Lawu. Bro, thank you. Setelah MMP kita nanti ngobrol apa? Bebas, saya tergantung request aja. Yang ente penting punya habis. apa? Ente punya, tinggal kita oper aja. Semuanya sih bisa selama Mbak Lisa dan Mbak Sari nanti nerima invoice dari saya aja. Gunung Lawu ada invoice. Allahu Akbar. Gue mundur dulu dong, kalau MMP kita punya adjust. Kalau research sendiri kita Kalau research kita bikin sendiri. ada. Kita punya platform namanya Digipop. Dibuka men, digipop.ai. Ya, Nanti masuk ke digipop.ai. menu kontak ada muka gue. Seriusan. Boleh tuh kalau diklik masuk WA gue lagi. Enggak ya? Harusnya masuk lah. Masuk ya WA ke gue ya. Ada tiga orang kan di situ, salah satunya Kang Agoy. Ya, ada gue, ada Mega sama Aryo. Kita ada grup arisannya juga. Research kita punya sendiri, boleh dicek. Iman boleh bantu ya nanti digipop.ai. Oke, digipop.ai. Terus campaign ya udah jelas lah. Ya, Campaign jelas. kita kan kerjaannya gitu kan, membantu klien-klien kita supaya menghabiskan uangnya supaya promosi gitu kan. Yes. Iya. Dan measurement yang tadi dibilang MMP, ada rekan kita adjust. Kenapa adjust yang dipilih? Karena ada beberapa variabel ya yang kenapa kita memilih sebuah atau seorang partner gitu ya. Yang variabel pertama yang jelas karena barang itu biasanya platform itu asalnya nggak dari Indonesia. Jadi dari luar negeri. Kalau Adjust tuh dari Jerman. Nah, jadi kan susah ya kita kalau customer itu langsung ke Jerman ngomong kan nggak bisa gitu kan. Guten Tag. Guten Tag. Udah gitu doang bisa. Terus Ein, kenapa zwei, harus drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. 1, 11, 12. amat kagak ngerti gua. Kenapa harus Jerman yang dipilih atau kenapa? Nah, karena Adjust punya perwakilan di Indonesia. Itu yang penting. Itu jadi Yang penting. seluruh administrasi walaupun MDM yang akan support di situ, cuman ada lokal support yang terjamin. Ada orang Indonesianya? Ada orang Indonesia. KTP ada? Ada KTP. Oh iya NIK. udah, itu aman ya. Nah itu. Jangan Jadi sampai kan kita ketemu sama partner itu dulu tuh pakai Skype sebelum ada Zoom, itu akan agak-agak sulit gitu kan. Kalau mau ngajak makan maksudnya. yes. Terus yang kedua, selain karena adanya lokal partner, biasanya kalau orang-orang IT ya, orang-orang yang bermain di dunia software itu ibaratnya kitab sucinya adalah Gartner Magic Quadrant. Naon eta? Jadi biasanya kalau mau milih platform atau milih software kita buka Gartner dulu. Oke. Gartner.com biasanya. Nah, di Gartner itu misalnya kita masukin solusi apa MMP gitu. Nanti dia bikin kuadran tuh. Masing-masing brand tuh posisinya ada di mana, peringkat berapa. Kayak benchmark gitu ya. Betul. Nah, Adjust adalah salah satu brand yang posisinya sangat prominent, sangat unggul di situ. Model Antutu men. Kalau ngecek handphone tuh Antutu, bener kan? Ya, gitu. Antutu. Terus Nah, jadi disitulah. Jadi dua variabel itu yaitu adanya lokal support dan memang sudah terukur kualitasnya, kita pilih Adjust. Karena kalau kita pilih Adjust berarti kan buat teman-teman AM tidak sulit seharusnya memperkenalkan produk ini karena udah di post gitu di Gartner, berarti sudah credible. siap. Dan yang pasti ini sudah sangat helpful juga ke kita, ya kan, teman-teman Adjust, dan sudah bisa kita ajak
jalan bareng. Yes, Ya betul. kan? Dan memang sudah jalan bareng. Tadi apa tuh pitching ya? Pitching ya. Kita pitching di beberapa banking, kita dipanggil, nah itu. Oke. Salah satu sudah ada yang di tahap akhir untuk tender ya gitu. Jadi tinggal negosiasi. Tinggal Tuhan saja yang menentukan menang atau enggak. Dan satelit. Ingat akan kekuatan teknologi. Hanya Anda, Tuhan dan satelit yang tahu. Satu. Kalau yang terakhir engagement, Kita punya produk, kita punya platform namanya CDXP. Ini agak panjang nih, CDXP, CDXP. Customer Data Platform Experience. bukan experience platform, CDXP. Oh iya, experience platform. Nah, Gunung Lawu, kurang kopi juga akhirnya. Customer Data Experience Platform, CDXP. Customer Data Experience Platform. Nah, itu untuk engagement. Boleh nextnya ya, CDXP ya. Tuh, kan kita udah dapet tuh buat episode nanti. Jadi teman-teman jangan lupa sekali lagi yang mau sedikit minta arahan, minta insight, minta masukan atau obrol-obrol ringan boleh. Teman-teman data analitik ini sangat siap untuk membantu. Sekedar mengejawantahkan big data analitik itu dalam bahasa humannya itu seperti apa sih? Dia punya kamusnya dan itu sangat mudah untuk dipelajari dan saya yakin teman-teman juga akan lebih mudah ketemu klien untuk menyampaikannya itu udah 1-2 kalimat juga selesai gitu kan. Gimana data berubah informasi jadi knowledge dan akhirnya perusahaan Bapak Ibu bisa lebih maju. Dah, segampang itu kan, Bro. Yes. Terima kasih Mbah sekali lagi. Sama-sama. Ada tambahan wejangan buat murid-murid kami ini yang ada di gunung. Kita gunung apa sih nih? Gunung Gatsu, silakan. Ini audiensnya ujangannya berarti buat AM ya berarti ya? Siapa aja. Siapa aja ya. Yang lagi masak juga boleh. Gimana ya jelasinnya? Oke. AM deh. Buat AM kali ya. Kalau buat AM sih banyak ya ujangannya. Satu aja, durasi. Untuk menjual sesuatu yang bentuk fisiknya itu nggak kelihatan. Ya, jadi kata kunci adalah bentuk fisiknya tidak kelihatan. Kalau kita jual billboard, terus bentuknya kelihatan. Kita tinggal ngapalin size-nya, selesai. Jualan apa misalkan jualan buku, Yellow Pages gitu. Bukunya kelihatan. Tapi jualan platform, jualan sesuatu yang bentuknya nggak kelihatan, itu memang butuh sedikit tambahan usaha, sedikit tambahan effort gitu. Dan untuk melakukan effort tersebut, terkadang teman-teman AM yang pengalaman kerjanya sudah banyak dan udah hatam sama suatu produk, susah nih belajar hal baru. Gitu. Tapi yang namanya jualan platform, barang yang tidak kelihatan itu dibayangkannya sebagai investasi. Jadi mungkin nggak goal di tahun ini, mungkin nggak goal juga di 6 bulan ke depan gitu. Tapi sekarang gitu MD Media di ranah ini, di ranah produk ini kita tuh masanya lagi bangkitin awareness. Sehingga memang KPI utamanya kalau bisa jangan ngincer goals dulu. Tapi kita sebanyak-banyaknya bikin orang itu aware keberadaan kita dan kita punya solusi itu. Nah, jadi ini di luar KPI manajemen ya, tapi ada KPI personal secara psikologis yang harus kita tekankan. Saya juga menekankan KPI seperti itu tuh buat tim saya gitu di PO gitu. Jadi fokus kita sekarang tuh awareness. Karena fokus kita awareness berarti kita harus banyak-banyaknya pitching, kenalin produk kita. Urusan ditolak atau enggak ya itu urusan nanti gitu. Nah, makanya kenapa saya kasih pesan ini karena host yang lagi mewawancari saya adalah salah satu yang sudah kena benefitnya ya. Lu boleh tepuk tangan ya. Yang dapat berapa puluh juta itu kalau nggak salah ya. Sekian. Jadi menang challenge ya gitu. Nah, jadi orang yang di depan saya ini udah dapetin buktinya nih gitu. Jadi mau balik wawancara nih kayaknya nih. Jadi gimana Kang Yu perasaannya setelah dapat baik, menurut saya nggak bener friend. Dulu ini warnanya jadi kelabu Ton. Dulu terus di blur gitu kan kayak film Unyil dulu. Gua nggak pernah ngerti apa namanya itu big data analytic, itu barang apa sih gitu kan. Tapi ya mau nggak mau buat gua sendiri waktu itu tuntutan kerja, lu harus jual. Karena klien lu ada yang perlu. Yes. Gitu kan. Gua masih terjebak dengan kompor sumbu minyak tanah. Gitu kan dan harus lari ke kompor gas dan sekarang ada kompor listrik. Gimana tuh berevolusi kita masih harus narikin, ngalamin gak sih lo? Sumbu kompor tuh ditarik gitu kan, pakai kawat tuh ditarik gitu kan, terus harus diledam dulu minyak tanah biar lama naik, terus tangan kita bau segala macam. Sampai akhirnya sekarang tinggal pencet udah nyala.
Dan sesimpel itu saja sebetulnya ya. Buat gue juga masih harus banyak belajar. Yuk, makanya teman-teman bareng biar yang muncul di posting sama Lisa itu nggak cuman gue aja kali ya. Ya, Kalau nggak salah yang big data Kang Agoy aja kan? katanya sih ada nanti. Ada nggak sih? Oh, belum ada. Belum ada, cuma lu doang. Enggak, ya udah. Sampai akhir tahun ini. Lu pernah ke Gunung Lawu ya? Sebetulnya saya adalah yang penting jangan pernah menyerah gitu ya. Kalau teman-teman tahu ini gue sharing nih. Film yang dibintangi, diproduseri dan disutradarai oleh Kevin Costner. Filmnya zaman dulu namanya Dance with Wolves. Ya. Itu saya kenal sama penulis skenarionya, kenal di dunia maya. Dan ternyata itu dia sudah 20 kali mengajukan skenarionya supaya bisa dilihat, hanya untuk dilihat. Minta tanggapan dari orang dan secara tidak sengaja ya universe-nya mengharuskan itu si naskah ketinggalan dan dibaca sama satu orang dan dia suka akhirnya dibikin film. Jadi 20 kali kita terjatuh itu adalah 20 kali kita tahu bahwa di jalan situ ada lubang. Jadi jangan kita lewat dan terjatuh di lubang yang sama. Betul, Kakang Prabu. Betul. Udah ini jadi berbalik nih wawancaranya. Ya kalau kata ini ya, memparaphrase ya, merubah kata-katanya, quotes-nya Kang Agoy, kalau 20 kali kita terjatuh di lubang sama berarti kan kita semakin paham ya ada lubangnya. Betul. Kalau kata Tan Malaka itu terbentur, terbentuk. Nah, itu. Keren lo itu. Terbentur. Gitu kan, udah terbentur akhirnya terbentuk. Itu tahun berapa, Pak? Udah nggak beres-beres. Terima kasih sekali lagi teman-teman. Mudah-mudahan ini bermanfaat karena buat gue sendiri ini bermanfaat banget. Toro, terima kasih banyak. Kita ketemu di gunung berikutnya. Ya. Dan masih ada episode lain buat Big Data ini. Kita akan buat Big Data lebih mudah untuk dicermati dan dipahami. Gue yakin, gue janji itu. Sekali lagi terima kasih Toro. Kita balik sama-sama lagi di episode lain dari Big Data Analytics bersama podcast Boleh Tahu. Ya, boleh.